Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Jak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis sampingan yang cocok untuk teman-teman mahasiswa dewasa, kemudian mulai yang hasilnya biasa sampai luar biasa. Jadi supaya Anda mengetahui bisnis sampingan apa saja itu yang cocok untuk Anda, apakah yang biasa-biasa saja atau yang sedang atau yang luar biasa. Karena itu jangan di skip videonya, simak terus sampai habis supaya Anda bisa memilih nanti kira-kira bisnis sampingan apa yang bisa Anda lakukan dan menghasilkan hasil yang maksimal untuk Anda. Ya, kita langsung masuk ke bisnis sampingan yang hasilnya biasa-biasa saja ya. Jadi begini, kalau teman-teman mahasiswa atau dewasa itu kan biasanya punya namanya juga hasil usaha sampingan ya. Jadi tentu ada pekerjaan utamanya. Teman-teman mahasiswa tentu saja aktivitas utamanya adalah belajar di kampus. Kemudian teman-teman yang dewasa mungkin sudah punya pekerjaan yang sudah settle gitu ya, tapi masih ada keinginan untuk menambah penghasilan. Nah, ini yang cocok untuk Anda. Nah, yang biasa begini, kita lihat bahwa teman-teman di mahasiswa itu atau di kampus tentu kegiatannya di awal-awal itu tidak sepadat ketika sekolah SMU atau SMK ya. Jadi lebih banyak waktu longgarnya. Nah, terserah mau dipakai untuk belajar lebih jauh lagi supaya jadi mahasiswa yang pintar, atau belajarnya mungkin sudah cukup jadi ingin menambah penghasilan, maka bisa manfaatkan usaha sampingan ini. Dan ini yang saya sampaikan ini sudah pernah saya alami ketika waktu saya berada atau belajar kuliah di salah satu kota di Surabaya, di Jawa Timur ya. Jadi ada beberapa pekerjaan sampingan yang saya lakukan sesudah saya belajar di kampus. Waktu itu saya memilih kuliah di sore hari ya, mulai jam 4 sampai jam 10 malam. Tiap harinya semacam itu. Sehingga saya waktu pagi masih banyak waktu longgar dan itu saya ingin manfaatkan. Nah, yang pertama saya lakukan waktu itu tahun 94-95 ikut ini cucian bis ya. Jadi waktu itu ada bis antar kota antar provinsi di kota tempat saya kuliah itu, dan saya lihat dekat sekali dengan tempat kos saya. Kemudian saya coba ngobrol dengan salah satu orang di sana dan ternyata saya bisa bekerja di sana paruh waktu gitu ya. Karena memang mencuci bisnya juga tidak tiap hari, paling 2 hari sekali gitu. Bisnya datang kemudian dicuci. Nah, kita mencucinya juga tidak sendirian, ada beberapa orang, ada 3 orang ya waktu itu. Dan lumayan, sekali cuci bisa 5 ribuan waktu itu ya, bisa 5 ribu karena kan besar bisnya itu, bertiga itu. Nah, itu yang bisa dilakukan dan alhamdulillah bisa menambah keuangan ya. Uang 5 ribu di tahun 94-95 sudah cukup besar, dan memang suasana ekonomi tidak seperti sekarang ini ya. Harga bahan pokok masih murah gitu ya, jadi uang segitu cukup besar. Nah, itu yang biasa. Ada beberapa hal yang biasa lainnya yang dilakukan oleh teman-teman saya, tidak seperti saya mereka, tetapi menjualkan kue keliling gitu ya. Jadi di situ ada pabrik kue atau industri rumah tangga yang membuat kue, ada makanan tradisional, ada onde-onde, kemudian juga pisang goreng dan segala macamnya. Nah, teman saya ini mencoba menjualkan industri rumah tangga itu dengan cara yang keliling. Jadi sama, kuliahnya di sore hari, kemudian pagi hari dia mengambil kue itu, dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari anyaman bambu itu, dicangklong kanan kiri itu. Kemudian dia berkeliling ke tempat kos-kosan, kan di kota ya, jadi keliling masukkan keluar gang itu, pagi sampai tengah hari lah, nggak sampai siang. Jadi dia keliling sambil menjajakan kuenya, kue gitu, kue gitu. Tapi ya lumayan, hasilnya juga cukup ya cukup lah untuk seorang mahasiswa. Padahal teman saya ini adalah mahasiswa di universitas negeri dan fakultas bergengsi ya, tetapi dia masih mencoba untuk
ya nggak tahu, mungkin alasannya mencoba dirinya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang dilakukan dan itu berjalan terus menerus bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu yang biasa-biasa saja. Kemudian bagaimana dengan yang di atasnya, menengah gitu ya. Karena kan mungkin agak gengsi ya teman-teman kalau mau kerja nyuci motor atau nyuci mobil, kemudian juga jualan kue keliling, mungkin gengsi. Saya menyebutnya sebagai hal yang biasa. Tapi ya oke lah, tidak untuk itu. Mungkin Anda ingin memilih yang tengah seperti apa gitu ya. Nah, oke. Sebelum saya sampaikan usaha atau bisnis sampingan tengah ini seperti apa, tidak terlalu tadi. Nah, Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi tentang update informasi terbaru dari channel kesayangan Anda ini. Kemudian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Itu berarti Anda sudah sedekah informasi. Oke, kita lanjut ke bisnis sampingan untuk teman-teman mahasiswa dan dewasa yang ada di tengah-tengah itu ya. Begini teman-teman, mahasiswa kemudian dewasa sudah punya aktivitas yang rutin gitu ya, pekerjaan tetap, tapi ingin menambah. Nah, waktu itu yang saya lakukan setelah saya keluar dari cucian bis, saya mencoba keberuntungan di kepenyiaran gitu ya. Saya jadi terinspirasi oleh Warkop DKI, di mana mereka dulu ketika mahasiswa adalah penyiar radio. Dan saya merasa saya punya kemampuan untuk ini apa? Untuk menjadi seorang public speaker gitu ya. Makanya saya melamar di radio. Saya melamar di radio 3 kali, kemudian yang ketiga baru diterima gitu ya. Itu pun harus seleksi, mengalahkan 150 orang, diambil 4 orang gitu ya. Nah, setelah itu pun harus berlatih gitu. Nah, ini saya sebut sampingan karena saya masih bisa tetap belajar di sore hari, kemudian pagi hari saya bekerja sebagai broadcaster atau penyiar radio gitu ya. Jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore saya pergi ke kampus untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar, kuliah sampai jam 9 atau 10 malam. Agak capek, tapi ya senang saja karena pagi sampai sore kan jadi padat kegiatannya ya. Bergengsi karena ya bagaimanapun juga itu kan berbeda dengan yang tadi ya, cucian bis. Masuk kantor kita siaran, didengar sama orang satu kota atau beberapa kota atau bahkan di Jawa Timur gitu ya. Nah, itu saya sebut bergengsi. Duitnya juga bergengsi karena kalau saya rata-rata menjadi pencuci bis waktu itu paling kalau 2 hari sekali ya 75.000 ya dalam 1 bulan. Kemudian kalau saya di dunia kepenyiaran ini ya sudah dapat sekitar 200.000 gitu ya. Jadi lebih bergengsi. Nah, itu yang kelas tengah gitu ya yang bisa dilakukan. Lantas apa saja sih yang bisa dilakukan? Ya coba cari paruh waktu ya. Cari pekerjaan paruh waktu yang lainnya yang sekiranya Anda tetap bisa belajar tetapi Anda juga bisa mengerjakan pekerjaan itu. Tetap paruh waktu. Tapi yang pernah saya alami itu gitu ya, dan itu bisa dilakukan. Masih banyak yang lainnya, itu hanya sebuah contoh saja. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga atau yang terakhir, yang bukan biasa saja tapi hasilnya yang sangat luar biasa, dan itu murni pure bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada 2 pekerjaan. Yang pertama itu Anda menjadi seorang agen properti, jual beli properti ya. Jadi kasarannya atau pendek katanya mungkin ada dibilang makelar atau perantara. Tapi tidak apa-apa karena pekerjaannya ringan sebetulnya. Hanya butuh kemauan dan energi yang lebih gitu ya. Yang saya lakukan keliling gitu ya. Keliling ke pelosok-pelosok kota itu, saya lihat kalau ada ditempel properti, gudang, rumah atau apapun atau tanah dijual itu, saya foto-foto, kemudian saya bikin blog, saya masukkan di situ, kemudian saya jual. Nah, beberapa kali saya dapatkan uang dari situ ya. Jadi lumayan besar uangnya. Karena kita tidak harus tiap hari masuk, hanya butuh kepedulian dalam artian kalau kita keliling ada di foto kemudian dimasukkan, ada di foto dimasukkan, diupload gitu ya.
Nah, lumayan hasilnya itu ya. Ya biasanya itu normal 2,5% dari harga, tetapi itu bisa dikomunikasikan karena biasanya kadang ada di bawah itu ya, dikomunikasikan dengan pemiliknya. Ya telepon atau datang kemudian sampaikan kita ingin membantu menjualkan, kira-kira nanti kalau saya dapat pembeli saya dikasih berapa, langsung fair semacam itu. Itu lebih bergengsi karena Anda tidak perlu ngantor, cukup oper-oper atau moto atau upload gitu ya, kemudian mencoba memviralkan smart ratingnya tinggi, blog Anda atau medsos Anda. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang hasilnya luar biasa, ini Anda ikut perusahaan penjualan berjenjang. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, penjualan berjenjang itu macam-macam. Ada yang sedikit tidak menguntungkan untuk para membernya, ada yang memang sangat menguntungkan para membernya. Anda harus teliti itu ya. Banyak, dan saya pernah melakukan, ternyata saya banding-bandingkan, ada satu terakhir yang buat saya contoh ini. Jadi perusahaan berjenjang syariah penjualannya itu sangat tidak merugikan karyawannya atau membernya karena satu, tidak ada tutup poin. Jadi beberapa perusahaan itu mengisyaratkan atau mensyaratkan bahwa tiap bulan harus ada penjualan sekian untuk bisa dapat bonusnya. Kalau tidak, maka bonus tidak keluar gitu ya. Nah, tapi perusahaan ini tidak ada tutup poin. Jadi Anda jualan atau tidak jualan pada periode bulan itu, kalau memang ada penjualan meskipun tidak target, tetap dikasihkan bonusnya atau rewardnya gitu ya. Nah, kemudian tiap tutup tahun atau akhir tahun biasanya juga ada yang mensyaratkan dinolkan semua poin. Jadi begitu 1 Januari atau 2 Januari poinnya nol semua. Nah ini tidak, jadi dilanjutkan. Jadi misalkan kalau perusahaan pada 31 Desember poin Anda sudah katakanlah sudah 500 gitu ya, dan belum sampai pada reward karena kurang 100 misalkan. Nah, bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Jadi tidak dinolkan. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan, Anda harus cari yang semacam ini ya. Jadi perusahaan semacam itu yang bisa memberikan keuntungan lebih besar untuk membernya. Nah, ini ada komunitas bisnis ini yang tertulis dalam kostum saya ini. Ada komunitas bisnis ini seperti itu, penjualan berjenjang dan syariah. Jadi tidak merugikan sama sekali membernya. Kalau Anda berjualan, ya tentu dapat bonus, tidak ada tutup poin, tidak ada 0 poin, 0 poin, tidak ada. Semuanya dilakukan, diberikan ya, sesuai. Jadi semuanya akan dapat gitu ya. Nah, mahasiswa bisa melakukan ini, karena contohnya ada seorang mahasiswa namanya Mas Yulianto, Christopher Yulianto, berhasil meraih reward itu dalam usia 18 tahun dan masih kuliah. Berikut laporan. Yang luar biasa ini bersama mobil Kesha 500. Ayo. Mobilnya tuh. Ini mobilnya Mas Christopher, asli bukan settingan ya. Tulisannya sinergi mobil ekoresteng asli bah. Betul, tanpa modal. Modalnya itu cuma mau dan semangat. Ya. Nah teman-teman, kalau ada di antara Anda yang ingin bergabung dan ingin sukses seperti Mas Yulianto itu, bisa menghubungi nomor WA yang di bawah ini ya, supaya Anda bisa sukses seperti Mas Yulianto itu. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.